Isra Mi'raj adalah sebuah perjalanan malam penuh makna yang menjadi tonggak penting dalam perjalanan spiritual umat Islam. Peristiwa ini bukan hanya tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW, tetapi juga mengandung pelajaran mendalam tentang keimanan dan keteguhan hati. Di dalamnya terdapat pesan tentang pentingnya menjaga hubungan spiritual dengan Sang Pencipta, meneguhkan keyakinan dalam menghadapi ujian kehidupan, serta membangun kebersamaan dalam ikatan persaudaraan. Isra Mi'raj mengajarkan umat manusia untuk senantiasa meraih kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah, merenungkan keagungannya, dan memperkuat integritas moral menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat. Kisah ini terjadi di tahun yang dikenal sebagai Am al-Huzn, The Year of Sorrow, atau tahun kesedihan. Nabi Muhammad SAW menghadapi kehilangan besar. Beliau kehilangan istri tercintanya Khadijah radhiyallahu anha dan pamannya yang selalu melindungi dakwah beliau, yaitu Abu Talib. Pada malam itu Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril yang datang membawa buraq, hewan yang lebih cepat dari cahaya. Dari Anas radhiyallahu an bahwa didatangkan kepada Nabi Muhammad SAW hewan buraq di malam melakukan Isra. Buraq itu telah diberi pelana dan tali kendali untuk dinaiki Nabi Muhammad SAW, tetapi buraq sulit untuk dinaiki. Maka Jibril berkata kepadanya, "Apakah yang mendorongmu bersikap demikian? Demi Allah, tiada seorang pun yang menaikimu lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang ini." Setelah itu buraq mengucurkan keringatnya. Bahkan Rasulullah SAW berkata, saking cepatnya hewan ini, dimanapun matanya melihat sebuah tempat, kakinya sudah berada di sana. Perjalanan Isra membawa Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem, yang pada saat itu menjadi pusat ibadah para nabi sebelumnya. Di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW memimpin sholat bersama para nabi lain, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, dan Isa alaihissalam. Ini adalah simbol bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin seluruh umat manusia. Peristiwa ini juga mengingatkan kita akan pentingnya Masjidil Aqsa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah Islam. Setelah Isra, Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan ke langit bersama malaikat Jibril. Mi'raj pun dimulai. Perjalanan spiritual yang membawa beliau bertemu dengan para nabi sebelumnya di setiap lapisan langit. Di langit pertama, Nabi Muhammad SAW disambut oleh penjaga langit. Di setiap lapisan langit memiliki penjaganya masing-masing, dan mereka hanya akan membukanya jika Jibril memperkenalkan Nabi sebagai tamu istimewa Allah. Di sini Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, bapak dari umat manusia. Adam menyapa Nabi Muhammad SAW dengan penuh kasih, dengan mengatakan, "Selamat datang wahai anakku yang soleh, seorang nabi yang telah dijanjikan." Nabi Adam juga menunjukkan dua kelompok besar umat manusia yang mencerminkan mereka yang taat dan tidak taat. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya menuju langit kedua. Di sini beliau bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Mereka menyambut Nabi Muhammad SAW dengan penuh kegembiraan, dan mereka juga memberikan doa untuk keberkahan umatnya. Di langit ketiga, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, yang dikenal karena ketampanan luar biasa dan kesabarannya menghadapi berbagai ujian kehidupan. Nabi Yusuf alaihissalam mengingatkan Nabi bahwa keindahan lahiriah adalah ujian, namun keteguhan hati adalah kekuatan sejati. Di langit keempat, Nabi Idris menyambut Nabi Muhammad SAW. Nabi Idris juga dikenal dengan Nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tempat yang tinggi karena keimanan dan ilmunya. Di langit kelima, Nabi Harun alaihissalam menyambut Nabi Muhammad SAW. Nabi Harun yang dikenal karena kelembutannya memberikan pesan tentang pentingnya menjaga persaudaraan dalam umat.
Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Namun Nabi Musa alaihi salam menangis setelah pertemuan itu. Ia berkata, "Aku menangis karena umatmu akan lebih banyak dari umatku." Ini adalah pengingat bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW membawa misi yang besar dan lebih universal. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya menuju langit ketujuh. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim duduk di dekat Baitul Ma'mur, tempat suci di langit yang dikelilingi setiap hari oleh 70.000 malaikat. Ibrahim menyampaikan pesan penuh cinta, mengingatkan Nabi Muhammad SAW tentang kekuatan doa dan ketulusan hati dalam beribadah. Setiap lapisan langit yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan persahabatan antara para nabi. Ini adalah perjalanan yang mengajarkan tentang kebesaran iman, ketekunan, dan tanggung jawab sebagai pemimpin umat. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mencapai tempat yang tidak pernah dicapai oleh siapapun, Sidratul Muntaha. Ini adalah puncak perjalanan spiritual, sebuah dimensi luar biasa di mana manusia dan langit bertemu. Bahkan malaikat Jibril, makhluk mulia yang mendampingi Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan ini, tidak bisa melanjutkan lebih jauh. Jibril pun berkata, "Jika aku melangkah lebih dekat, aku akan terbakar." Ini adalah tempat suci yang menjadi bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat inilah Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat 5 waktu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah pertemuan yang melampaui pemahaman duniawi di mana wahyu ilahi diturunkan dengan penuh hikmah. Awalnya, sholat diperintahkan sebanyak 50 waktu sebagai bentuk pengabdian total umat manusia kepada Sang Pencipta. Namun, atas saran Nabi Musa alaihi salam, jumlah ini dikurangi menjadi 5 waktu saja, dengan pahala yang tetap sama seperti 50 waktu. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia yang menginginkan ibadah menjadi ringan namun tetap penuh keberkahan. Perintah sholat ini bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga cara kita menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah pengingat bahwa kita selalu memiliki tempat untuk mengadu dan meminta petunjuk. Isra Mi'raj juga mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan. Peristiwa Nabi memimpin para nabi lain menunjukkan bahwa umat Islam harus bersatu, tanpa memandang perbedaan etnis, bangsa, ataupun golongan. Isra Mi'raj adalah perjalanan penuh makna yang menjadi pengingat akan keteguhan hati, pentingnya hubungan spiritual dan kekuatan persatuan. Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai inspirasi untuk terus mendekatkan diri kepada Allah dan mempererat tali persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.